Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rasulullah ar-Rahman ar-Rahim ar-Rasyid al-Halim, ya, yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan solehah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, sehat wal afiat. Udah sehat kemudian afiat, itu harus lengkap tuh, harus berbarengan, ya, sehat wal afiat. Nah, setelah PTS ini kita pemanasan dulu nih, ada materi surat At-Takasur. Nah, ini nanti kamu harus hafal nih, sama dengan artinya juga. Ya, untuk menyingkat waktu, marilah kita baca Bismillah, ya. Mudah-mudahan ilmu yang nanti disampaikan Pak Sarif bisa bermanfaat bagi diri Pak Sarif dan diri kalian di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di buku paket buka halaman 28 sampai 30 tuh. Kamu perhatikan bukunya, buku paket 28 sampai 30. Nah, di situ At-Takasur adalah surat yang ke-102. Di Quran 102, ada 8 ayat, diturunkan di Mekah. Makanya disebut surat Makkiyah. Perhatikan. Mas Arif coba membacanya dengan ketentuan tajwid yang telah diajarkan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui yang pasti. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar akan melihat neraka jahim, ya. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Summa latarawunnaha ainal yakin, ya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu, ya. Jadi gini, dari terjemahannya atau arti surat ini adalah memberikan warning bagi kita manusia, jangan sampai kita hidup di dunia hidup di dunia dengan penuh bermewah-mewahan, bermegah-megahan, mencari harta kekayaan, tapi kita tidak mau sedikit pun bersedekah. Nah, itu yang bahaya. Karena balasannya apa? Balasannya di surat ini adalah neraka jahim. Kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, apa itu balasannya atas yang kamu perbuat di dunia? Pak, jadi orang kaya boleh nggak? Boleh, ya, boleh, asal menjadikan kekayaan itu harta kamu untuk ditasarufkan di jalan Allah.
sedekah kepada fakir miskin ya, membantu yang membutuhkan. Untuk apa lagi? Untuk syiar agama Islam, untuk dakwah ya. Nah itu bagus. Kita nggak dilarang untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, mencari harta sebanyak-banyaknya di dunia. Kita tidak dilarang dalam agama kita. Tapi ingat, ada batasan dan warning ya yang harus kita perhatikan. Jangan sampai harta di dunia itu menjadi bumerang bagi kita, diri kita sendiri, menjadi menjadikan kita celaka ya, menjadikan kita selalu berbuat maksiat. Nah itu yang bahaya ya, itu yang perlu kamu perhatikan. Yang penting di dunia ini kita tidak boleh bermegah-megahan, bermewah-mewahan, boros ya, membuang-buang uang. Ya, kalau ada orang pamer, nah ini hati-hati. Di surat ini yang suka pamer kekayaan nih hati-hati ya. Di surat ini telah dijelaskan atau diberi peringatan ya, agar tidak sombong, tidak pamer, apalagi membanggakan hartanya, apalagi itu harta orang tuanya ya. Nah, tujuan kita mencari harta sampai kita menjadi kaya ya, itu bukan tujuan kita hidup di dunia. Karena tujuan hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Kita hidup di dunia boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai itu menjadi tujuan hidup. Apalagi terlalu mencintai urusan dunia ya. Kalau orang tua kita diberikan harta yang banyak oleh Allah, kita nggak boleh banggain diri kita sendiri ya, karena harta adalah titipan, suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu punya rumah besar, mobil yang mewah, mobil sport, punya uang di bank yang banyak, punya emas, itu hanya titipan Allah. Kalau suatu saat Allah cabut, nah kamu nggak punya apa-apa ya, karena ketika kamu meninggal atau mati, itu tidak membawa apa-apa kecuali membawa amal perbuatan kamu ya. Apalagi kita kaya, punya banyak harta, nggak pernah dikeluarkan sedekahnya ya, maka harta itu tidak akan membawa manfaat di akhirat ya, tidak akan menjadi pahala tabungan kita di akhirat ya, justru menjadi menjadi hidup kita itu akan celaka, hancur ya. Di dunia iya, nanti di akhirat juga sama, kita nggak punya apa-apa, bahkan kita dimasukkan ke dalam neraka jahim. Sampai kamu melihat dengan mata kepala sendiri, kamu akan melihat tuh bagaimana balasan yang akan kamu terima kalau kamu punya harta banyak tapi kamu nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat ya, bahkan selalu pamer, bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Itu yang bahaya. Sayyidina Abu Bakar, kamu tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang paling kaya, sahabat Nabi yang paling setia. Kemudian dia saudagar, pedagang sukses, hartanya banyak. Tapi dia berdoa karena orang soleh ya, sahabat Nabi, ya Allah jangan letakkan harta kekayaanku di dalam hati, tapi hanya di tangan saja. Kalau sudah harta masuk ke hati, itu menjadi tujuan, jadi dikit-dikit semua diserba dinilai dengan uang. Kalau hanya diletakkan dengan tangan saja, maksudnya apa? Jadi gampang gitu untuk sedekah. Kita punya uang
kasih. Nah, untuk orang yang membutuhkan, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman itu orang kaya, sahabat-sahabat Nabi, ya. Tapi beliau tidak pernah sombong, tidak pernah bermegah-megahan, tidak pernah pamer. Bahkan hartanya disedekahkan untuk berjuang di jalan Allah, ya, bersama Nabi Muhammad pada waktu itu. Ya, ingatlah balasan orang yang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan tetapi nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, nggak pernah infak, nggak pernah membantu sesama, maka balasannya adalah neraka jahim. Cukup jelas ya. Itulah intisari atau kandungan yang terdapat di surat At-Takasur. Ya, perhatikan. Ada 8 ayat, kamu baca baik-baik artinya. Nah, kamu resapi kata berkata. Jadi kalau ditanya umat Islam boleh nggak jadi orang kaya? Boleh, ya, boleh sekali. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan hidup. Ya, kita lupa dengan ibadah kita. Kita selalu mementingkan urusan dunia tapi lupa dengan urusan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Cukup sekian penjelasan dari Pak Syarif. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki ya, banyak rezeki. Kemudian dengan rezeki kita itu kita bisa saling berbagi, ya, saling bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, ya. Ya, itu saja sih. Terus ilmu kalian bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat. Kalau ada yang mau bertanya tentang seputar surat At-Takasur silahkan japri di nomor Pak Syarif ya. 0812 9245 0007. Pak Syarif ulangin 0812 9245 0007. Nah, kalau yang bertanya silahkan ke nomor itu ya. Jangan sungkan-sungkan. Nah, cukup sekian dari Pak Syarif penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.